minggu kemarin diminta untuk menyampaikan firman Tuhan yang bagi saya ini sangat memberikan sukacita, sehingga pada waktu disampaikan saya berpikir cukup singkat ya untuk dapat mempersiapkan di tengah-tengah kelompok profesi yang kelompok pelayan yang diisi oleh firman Allah ya. Jadi beberapa hari tadi pagi saya bangun lebih cepat dan saya bertanya ya apa yang dapat saya membagikan kepada para pelayan di YPDPA ini ya. Saya diingatkan dengan kitab Timotius ya. Dan tema kita yang diminta kepada saya adalah hidupku adalah mimbarku. Ya. Kita akan membaca kitab suci dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membacakan ayat yang genap. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, penekanan kita pada sore hari ini adalah di ayat 16 ya. Ini ayatnya sangat luar biasa ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau.
Ya, saya pernah membaca tentang Mahatma Gandhi, ya, salah satu tokoh besar dari orang India, ya. Seorang Mahatma Gandhi itu seorang yang memiliki yang namanya aura positif. Seperti misalnya Jokowi. Ini Jokowi ini auranya positif. Ada 80% rakyat menganggap dia presiden yang sangat baik. Jadi mirip di India, keturunan Mahatma Gandhi itu menjadi sosok yang sangat ditakuti. Karena begitu ada kata Gandhi di belakangnya, maka muncul aura positif. Karena di dalam kehidupan Mahatma Gandhi ini memang hidupnya sangat luar biasa, memimpin seorang masyarakat India, dan memang tampil sangat berbeda. Dan dia sebenarnya katanya, ya, di dalam biografi dia bilang bahwa dia sebenarnya banyak meniru ajaran Kristus. Jadi luar biasa, seorang yang luar biasa, hidupnya meniru ajaran Kristus. Tetapi sampai pada hari akhir hidupnya, dia tetap Hindu. Dia sangat senang dengan ajaran Kristus, menjadi tidak senang karena orang-orang Inggris yang kebanyakan adalah orang-orang Kristen tampil berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Dan ini membuat dia akhirnya merasa, ini saya senang dengan ajaran Kristus tapi tidak senang dengan orang Kristen, ya. Agak mirip ini sebenarnya. Ya, makanya tema ini sangat luar biasa, ya, tadi ya diambil, hidupmu adalah mimbarmu, ya. Nah, ada dua hal yang tadi kita lihat di dalam pasal 16 ini adalah awasilah ajaranmu, ya, awasilah dirimu sendiri katanya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini ketika saya berpikir, orang Kristen kalau ingin hidupnya menjadi mimbar, maka dua yang harus dipegang. Ya. Perhatikan diri kita. Ya, diri kita yang mau diperhatikan apa? Nah, banyak orang memperhatikan mungkin kecantikannya yang dipikirkan. Ayat ini enggak berbicara ke situ sebenarnya. Ya. Atau mungkin hidupnya ini, saudara, mungkin ada berpikir, wah, bagaimana nimbun harta. Nah, mungkin itu yang mau dituju, ya, sehingga seluruh kekuatan hidupnya selalu ditujukan kepada nafsu mencari uang. Ayat ini enggak berbicara ke situ. Bahkan ayat ini juga tidak berbicara tentang awasilah hidupmu dalam rangka kita mencapai sukses-sukses semu. Tidak seperti itu. Ya, ayat ini justru sedikit sangat berbeda dengan kerinduan-kerinduan manusia yang punya pandangan-pandangan yang hebat-hebat. Walaupun mungkin pendidikan sangat penting dan sebagainya, tapi sebenarnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu hanya instrumen, ya. Jadi cara hidup kita, saudara, itu sangat mempengaruhi kira-kira kita ini kualitasnya bagaimana. Ya. Cara hidup mengelola uang pun sangat dilihat orang. Ya. Anda dan saya kalau misalnya pengelolaan uang kurang bagus, sebentar-bentar kurang dalam pengertian karena memang boros, tidak pinter dengan uang yang ada, maka Anda sedang diperhatikan. Kira-kira cara hidupnya gimana? Ya, saya punya teman seperti malaikat sama saya.
Dari mulai kuliah nggak pernah dibiayai orang tuanya. Itu di Bandung itu. Ya. Tapi hidupnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hidupnya nggak pernah minjem. Nah, ini kelebihannya. Entah gimana itu. Dia membukakan hatinya kepada orang dan hidup dalam suatu kumpulan persekutuan, lalu cerita tentang memang dia nggak punya uang, tapi dia nggak minta apa-apa loh. Sepertinya ketika dia cerita mungkin dia sedang berdoa juga itu. Ya, saya masih ingat namanya nama orang Jawa, memang karena orang Jawa. Jadi tinggalnya di Boyolali. Rumahnya rumah tanah. Jadi tiap bulan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, nggak pernah saya lihat wajahnya menggambarkan keluhan yang luar biasa, seperti nggak ada masalah. Sehingga kami sama teman-teman, namanya anak kos, ya, sedang belajar firman Allah. Maka cara hidup kami pun ketika melihat seperti ini, ya, apakah kita diamkan? Itu pertanyaan. Lalu kemudian beberapa dari kawan-kawan akhirnya sepakat untuk puasa. Jadi termasuk saya terlibat puasa 1 kali dalam 1 minggu nggak makan, supaya bisa bantu orang. Jadi tek-tekan gitu, sehingga terkumpul uang untuk mencukupkan kehidupannya. Karena nggak mungkin kami bisa mencukupkan kalau tanpa puasa, karena kami pun pas-pasan. Tapi bila mana kami 1 minggu, 1 hari puasa, maka bisa uangnya dikumpulkan. Nah, ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hal-hal yang harus dikerjakan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelayan. Tidak bisa kita ngomong tentang Kristus tadi tanpa ada sebuah hal yang dilihat. Itu makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika dibilang awasilah dirimu sendiri, maka kalau kita lihat di ayat 12, Timotius ini dibilang, hei Timotius, kamu memang muda, ya, maka cara hidupmu adalah pertama cara berbicara. Itu dikatakan kan. Makanya banyak sekali orang yang Kristen kok bahasanya tajam sekali gitu, sehingga kadang-kadang nggak enak gitu. Cara menyampaikan bahasa itu sepertinya telah membangun sebuah penghalang. Padahal kita penting sekali untuk bisa masuk di dalam penginjilan ataupun bersama dengan dia. Ya, perkataan kita ini pedas. Ketika ada pertemuan dalam kelompok pelayan, kita nggak sadar bahwa perkataan-perkataan kita ini bisa saja setan pakai untuk menghempang pelayan-pelayan lain maju, bahkan orang-orang yang dilayani. Ya. Sehingga saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Paulus mengerti betul betapa banyak sekali orang-orang akan mandek kalau di dalam kehidupan ini kita nggak beres, ya, perkataannya nggak beres. Kalau Anda dan saya kenal Yesus, perkataan Anda tetap nggak berkembang, nah ini menjadi pertanyaan. Menjadi pertanyaan, ya. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Anda itu sulit untuk mengampuni orang. Lalu bicara Anda pelayan, ketika melihat orang aja Anda langsung benci. Nah, ini pertanyaan juga. Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kedalaman kita mengenal Kristus tadi menjadi pertanyaan. Sehingga kadang-kadang saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya sering perhatikan itu orang. Kalau misalnya ya di Ulaun Batak itu, kalau sudah nggak senang itu mukanya itu kelihatan. Ya, kadang-kadang orang politik lebih pintar untuk menampilkan ini, tapi penuh kemunafikan, itu pun nggak betul.
Ya, senyum-senyum dia, tapi dalam batinnya, waduh, nggak seperti itu Kristus itu, saudara. Ya, jadi kalau saudara dan saya misalnya menjadi pelayan, coba dulu diperhatikan cara hidupnya gitu. Ya, sampai hal-hal yang seperti itu rupanya. Menjadi pelayan ini rupanya kita disorot. Ya, makanya saudara di gereja Methodist Wesley itu pun saya perhatikan itu. Kalau terjadi yang namanya orang tidak mau main piano, nah, padahal punya talent di dalam piano, rupanya kalau dicek, masalahnya adalah ada orang majelis yang mengucapkan kata-kata yang kurang pantas bagi dia. Sampai sekarang saudara itu dipegangnya, saya tidak mau lagi melayani. Saya hanya datang dalam gereja, wah kalau dia muji Tuhan itu hebat sekali. Kadang-kadang saya perhatikan itu, di gereja itu aku suka memperhatikan, suka usil. Menyembahnya sampai gini gitu, saya perhatikan. Lalu saya tanya sama istri saya, itu tadi ada orang yang muji Tuhan luar biasa, saya bilang. Apa yang terjadi saudara? Wah, istri saya bilang, memang dia muji luar biasa Pak, katanya. Tapi dia termasuk orang yang sulit untuk, buktinya apa? Disuruh untuk melayani piano, tidak mau saudara. Dan ini sangat berbahaya sekali saudara yang kasih. Ya, padahal kita sebenarnya harus sampai ke sana. Ya, nggak bisa kita ngomong, oh ya Yesus cinta saya, puji Tuhan, sampai ekstasi kita dan sebagainya. Tapi hidup kita itu enggak sampai kepada praktek hidup yang sebenarnya. Ada orang susah, sedikit pun nggak ada goyangan batinnya gitu. Ya, ini yang bahaya sekali saudara. Itu makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jadilah teladan bagi orang barat dalam perkataanmu gitu. Ya. Tingkah lakumu katanya. Wah, ini kalau kadang-kadang saudara, saya main bulu tangkis, mengendalikan pendeta lah paling sulit. Ya. Saya sampai heran-heran. Saya bukalah Facebook. Ini saya buka Facebook. Saking penasaran saya. Kalau mimpin itu luar biasa loh. Angkat gini ya. Tapi untuk mengampuni orang, kalau dibilang wasit out, dia bilang enggak, aku lihat masuk katanya. Ngotot terus. Sampai saya pikir-pikir, terakhir saya malu sendiri. Karena apa? Orang mengenal saya pelayan. Lalu mereka bilang, ini kok hari Marbun kok lain ini gitu. Nah, ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini bahaya sekali saudara. Kita mau bicara tentang Injil, orang melihat hati kita begitu keras, cara hidup kita nggak berubah, gimana? Dan bahkan juga ada orang yang dengan istrinya pun saya perhatikan. Ini ngomongin dengan istrinya gimana ini orang? Dengan sahabatkah? Atau menganggap inferior kah? Nampak itu saudara. Ya, ini teman-teman saya perhatikan. Di kelompok komunitas kami main olahraga itu kadang-kadang kalau ditelepon istrinya suaranya keras gitu, kencang sampai saya pun terkejut ya. Tapi pelatih kor, ini jadi masalah. Jadi kalau sempat saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, orang melihat para pelayan di YPDPA ini seperti ini, gimana ya? Saya pun nggak bisa membayangkan saudara bisa memberitakan ini loh. Ya, saya pikir saudara pengenalan akan Tuhan ini harus sampai ke dalam tahap yang praktis. Itu yang mau dikatakan di dalam kitab ini. Ya. Jadi saudara, hidup kita ini itu memang mimbar kita, cermin. Dan
Kalau orang mendengar khotbah yang disampaikan oleh orang yang mengenal tingkah laku, ini bisa menjadi batu sandungan, saudara. Ya, saya pernah dengar misalnya khotbah di gereja AKBP, pendetanya khotbah di AKBP Riau ya, bukan di sini. Jadi ketika khotbah, saudara, dia ngomong tentang kesombongan kan? Begitu tentang kesombongan, kedegilan, nyeletuk jemaat. I hope songonido kan ya. Terdiam, orang-orang dengar gitu, ada yang nyeloteh gitu. Wah, gimana ya? Hampir sama misalnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau misalnya ada sebuah gereja, rumah pendeta, tiba-tiba pendetanya khotbah, masuklah anaknya, saudara. Mungkin dalam suatu ibadah bisa terjadi kan pada masa-masa dulu, saudara. Ya. Lalu dia khotbah, berikanlah kepada Tuhan yang terbaik. Anaknya nyeloteh. Apa-apa aja nggak bilang seperti itu sama saya. Seluruh jemaat, saudara. Anak itu masih kecil, saudara. Diajarin kalau persembahan itu nggak seperti itu yang dia lihat. Malah ditukar-tukar sampai yang sekecil-kecilnya uang. Nah, ketika anak itu datang ke tempat gereja itu kan dia kan hanya dengarin aja, dia nggak apa, tapi dia nyeloteh gitu, wah kacau semua. Ya, ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, harusnya di dalam kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, ini hati-hati sekali, saudara. Ya, dalam tingkah lakumu dikatakan, dalam kasihmu. Ya. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ikut Tuhan ini, saudara, sebenarnya energinya harusnya lebih kuat. Jangan sampai, saudara, orang yang tidak ikut Tuhan lebih hebat kasihnya kepada kita. Padahal potensi kita luar biasa kan? Kenapa? Karena kita sudah mengenal yang namanya Kristus yang mati untuk kita. Ya. Kalau kita terima Kristus, kita diampuni dosanya, kita diterima apa adanya, kita yang harusnya dimurkai menjadi tidak dimurkai. Cara hidup kita nggak bisa lagi, saudara, untuk meniru tiruan yang tidak benar. Mesti tiru Kristus tadi. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa tidak berkembang dalam pelayanan? Jangan-jangan, ya. Para pelayan, coba cek satu persatu. Ketika ada temannya, nampak nggak kasih kita ya? Atau begitu datang kita semua pada pergi karena merasa nggak nyaman gitu. Ya, datang ke rumah kita merasa nggak nyaman, ini pun repot. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita rasa tidak nyaman, nah ini jadi masalah. Atau nggak bisa tidur di rumah karena nggak tahu, mungkin kita sifat kita dan sebagainya. Ini juga menjadi batu batu penghalang kita untuk dapat menyampaikan berita kebaikan Tuhan. Ya, dalam kesetiaanmu, kesetiaanmu. Ini kalau bicara setia, saudara. Nah, kalau misalnya suami istri, masih ada wanita idaman lain masih terus tetap khotbah, bingung juga saya. Atau menjadi pria idaman lain masih tetap khotbah. Kesetiaan kita ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, harus memang dibuktikan. Tidak boleh asal ngomong. Karena suatu saat baik pria dan wanita akan semakin tua. Ya. Kesetiaannya tetap enggak ini. Nah, coba aja saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kesetiaannya apa sih? Misalnya saudara setia menyelesaikan tugas.
Nah ini, ambil contoh, ya. Tugas yang dipercayakan nggak dikerjakan. Sama aja dengan kuliah, saudara. Harusnya sebagai pelajar, saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya harusnya kalau kita pelajar harus baca buku banyak. Kalau baca bukunya sedikit, aneh itu. Ya, harusnya makin banyak. Setia ini banyak sekali ragamnya, saudara. Ya, tidak malas. Itu juga masalah kesetiaan. Kadang-kadang saudara yang kasih dalam Tuhan itu sebentar-bentar kita malas. Ya kan? Misalnya aja mau pergi dalam kesetiaan dalam doa misalnya. Ya, atau baca Alkitab. Atau dengerin khotbah. Ya, semuanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus kita perlu cek satu persatu. Gak bisa sebagai orang Kristen itu bicara kayaknya ya udahlah gitu. Saya takutnya kita menjadi orang Parisi. Ya, kadang-kadang memang orang Parisi kan ada dikatakan di dalam kitab apa itu, Matius kalau nggak salah ya. Saya kadang-kadang perhatikan, hebat juga ini Tuhan ini ya. Walaupun saudara kadang-kadang hidupnya nggak beres, ini kan sama dengan cerminan orang Parisi. Matius 23 ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah, ya, ayat 2 ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan ini waktu saya baca kan, saya pernah juga bertanya dalam batin, ini pendeta ini nggak benar ini kehidupannya. Lalu dia khotbah, saudara. Ketika dia khotbah, saudara, mungkin juga ada orang yang menentangnya. Tapi waktu dia khotbah, kita jangan lupa loh, dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada cerita. Sekalipun ada pendeta yang punya kelemahan, ketika kita disampaikan firman Allah, kita dengar. Makanya saya di gereja itu jarang tidur. Mata saya melotot walaupun saya nggak suka khotbahnya. Ini sedang firman Tuhan disampaikan, saya tegak aja gitu. Lihat, nggak pernah tidur saya. Setelah mengenal Kristus nggak pernah tidur aku khotbah. Walaupun capek, pasti mata saya melotot karena saya merasa ini firman Allah. Kalau melihat tingkah lakunya mungkin ataupun kehidupannya, bisa saja kita menolak. Karena ini firman Allah bilang. Ya. Jadi sekiranya kalaupun misalnya saudara pelayan ya masih bisa khotbah juga rupanya. Cuma kan nggak enak. Harusnya khotbahnya rentetannya tetap pengudusan dirinya masih mestinya ada. Ya kan? Nah, banyak sekali orang mau pilih kayak orang Parisi. Khotbahnya masih tetap, nah inilah. Tapi hidupnya saudara secara praktis gak begitu bagus. Kadang-kadang saudara saya bingung juga ya, kok Tuhan bisa pakai dia khotbah ya. Saya pernah saudara bawa orang LGBT untuk menemani saya khotbah di tengah mahasiswa. Lalu dia nyanyi lagu, saudara. Saya suruh dia nyanyi lagu. Ya. Maka lagunya saudara Amazing Grace. Begitu dia nyanyi lagu Amazing Grace, saudara, saya tantang orang datang sama Tuhan loh. Dan nangis. Saya berpikir, waduh, kok ini orang LGBT nyanyi? Semua datang pada Tuhan, mahasiswa saya suruh datang. Datang sama Tuhan, terima Tuhan. Datang. Tak tahu yang teman saya ini LGBT rupanya. Jangan-jangan pun saya waktu itu nggak tahu bahwa dia LGBT. Nggak tahu saya. Tapi suaranya merdu sekali, saudara. Begitu saya tahu, saya pun terkejut. Rupanya ini firman Tuhan ini betul juga ya. Dibilang Tuhan,
turuti dan lakukanlah yang mereka ajarkan. Karena yang dinyanyikan saudara bayangkan, sangat besar anugerahmu, dinyanyikan seperti itu dengan lagu yang begitu luar biasa, dinyanyikan. Selesai saya khotbah, saya tantang, dengarkan lagu ini gitu. Datang satu-satu mahasiswa-mahasiswi di Bandung pada waktu itu. Saya setelah tahu dia LGBT, saya coba layani lah kan. Ternyata penyakit cancer. LGBT itu seperti cancer tuh, nggak mudah. Ya, sampai akhir saya perhatikan sampai sekarang memang menikah hanya sebagai apa aja, pengakuan sosial. Nah, saudara bisa bayangkan ya, rupanya kehidupan kita pun sekiranya para pelayan mau mengambil contoh seperti orang Farisi, masih didengar khotbahnya, tapi bahayanya sangat besar saudara. Karena suatu saat saudara dan saya akan berhadapan sama takhta pengadilan Kristus. Ya, memang keselamatan diberikan. Nah, masalahnya saudara, semua yang kita kerjakan di dunia ini terbakar. Nah, kalau orang bisnis bilang kalau sempat terbakar, sebenarnya kita tidak ada apa-apa. Ngapain kita? Ya, teman saya baru kemarin meninggal ya. 2 wali kota 2 kali. Tiba-tiba jam 4 lewat meninggal. Begitu saya tahu dia meninggal, saya pulang dari gereja kunjungin. Saya perhatikan, saya lihat, waduh, seperti apa ya, memberikan kepada saya pesan hidup ini sebenarnya kalau enggak berjuang sampai ke dalam taraf kekekalan, kurasa enggak layak untuk diperjuangkan. Jadi kalau mau menjadi wali kota pun atau mau menjadi apapun tanpa kesana, enggak ada guna. Lalu anak saya Clarissa ya, wajahnya murem, mikirkan apa ya, lulus enggak, yang namanya cari kerja. Kalau enggak dapat kerja, maka harus pulang ke Indonesia kan itu. Karena di negara itu hanya sampai kepada selesai pendidikan, harus pulang, enggak bisa lagi. Ya maka dak dikduk. Padahal sudah baca kitab suci juga kan. Kadang-kadang kita kayak gitu. Ketika dia ngomong sama saya, kecemasannya luar biasa, maka pertanyaan saya sama dia, mungkin diingatnya itu seumur hidupnya mungkin. Ica, aku bilang kan, pernahkah kau gunda gulana seperti kamu sekarang ini cari kerja gunda gulana ketika melihat orang mau masuk ke neraka? Kadang-kadang kan kita gunda gulananya masih tahap naik jabatan dan sebagainya ya. Tapi pernah nggak kita gunda gulana ketika orang yang harus mengenal Kristus nggak kita sampaikan? Yang membuat kita sebenarnya keringatan gitu. Mikirkan, karena serius sekali saudara masalahnya. Kecuali kita udah sampaikan. Itu makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, seorang pelayan itu harus perhatikan cara hidupnya itu pada detik terakhir pun harus sampai. Ya, saya ada orang lain agama, di titik terakhirnya saya masih cerita tentang Kristus sama dia. Sulit kali saudara. Ya, kadang-kadang saudara memang ya ketika kita sampaikan orang nggak bisa berespon ya cara baik. Tapi ada juga orang yang berespon ternyata nggak bagus juga. Banyak juga kan para pelayan seperti udah dicerahkan Tuhan, tapi hidupnya malahan mundur loh. Ya, makanya saya perhatikan di dalam kitab Timotius ini saudara, saya terharu apa juga ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Artinya
orang ini sebenarnya adalah bersama dengan kita. Ya, dicerahkan gitu. Pikirannya seperti mendapat pencerahan awal dari Tuhan. Tapi nggak sampai, saudara. Untuk diajak ngapa-ngapain pun nggak bergerak. Malahan dikatakan menjadi murtad. Makanya tadi kalau kita lihat, kalau hidup kita dalam mimbar kita, maka perhatikan cara hidup kita. Yang kedua adalah ajaran. Nah, banyak sekali kita, saudara, ya kelompok-kelompok kecil kita ini ajarannya gimana sih? Kalau kita lihat di dalam kitab Timotius pasal 4 ini kan ajaran gnostik itu yang luar biasa sampai kepada orang dikekang untuk makan makanan. Sepertinya kayaknya semakin suci kan? Kan banyak gitu. Nggak makan ini, nggak makan itu, nggak makan ini, nggak makan itu. Sepertinya, saudara, pengudusan hidup itu akhirnya kepada makanan. Padahal itu udah penyesatan sebenarnya. Mana ada makanan bisa menyucikan kita? Sampai sibuk kita tentang darah, tentang ini, tentang lain-lain, saudara. Ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat kita di dalam para pelayan ini harus betul-betul mengupgrade yang namanya ajaran kita. Tidak bisa kita merontokkan pengajaran orang kalau kita sendiri pun bolong-bolong, saudara. Dan ajaran yang sesat, saudara, sekarang ini sedang berkembang. Ya, salah satu yang saya perhatikan dan saya baca terus itu, yang pernah saya datang di gerejanya beribadah di Jakarta. Kebetulan karena keluarga gereja di situ, saya dengar. Waktu dengar saya belum tahu, ya. Tapi setelah baca kemudian hal-hal yang terjadi di dalam media YouTube, tulisan dan sebagainya, ini kencang sekali, saudara. Kalau Kristus saja sekarang, saudara, sudah dianggap seperti manusia sempurna, bukan sehakikat dengan Allah. Jadi logos itu, saudara, yang kasih dalam Tuhan Yesus Allah adalah Allah Bapa dikatakan. Maka logos bersemayam di dalam Kristus sehingga Kristus bisa menjadi juru selamat. Pengajarannya bayangkan, saudara, sepertinya kayak betul ya, tapi nggak betul loh. Ya kan? Pembalikan yang sangat luar biasa, saudara. Sebenarnya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini orang-orang yang cinta Tuhan loh. Di awal sekali, saudara, orang cinta Tuhan, tetapi punya yang namanya pikiran-pikiran yang kadang-kadang mengalami yang namanya seperti apa, kemajuan, tetapi terjebak dalam sebuah siasat daripada iblis. Itu makanya, saudara, awasilah ajaranmu, ya. Kalau kita perhatikan, saudara, bagi yang memberitakan Injil yang lain dibilang, nah ini Galatia 1 ayat 8. Mau ini sangat keras loh. Makanya kalau orang cara hidupnya kalau misalnya mengenai pengajaran sesat kurang keras, ya ini aneh nih. Untuk pengajaran sesat ini harus ngomong. Hamba-hamba Tuhan nggak boleh diam. Karena ajaran sesat, ya. Kalau ajaran yang tadi misalnya hidupnya masih nggak beres tapi khotbah masih nggak sekeras itu Tuhan ngomongnya. Tapi ini dikatakan, tetapi sekalipun ayat 8, kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Artinya berbeda. Ya. Kalau Yesus datang yang adalah logos tadi yang menjadi manusia, sudah dianggap itu tidak, Injil yang mana itu? Berarti rusaklah semua pujian Natal kita kan? Kan rusak ya, pasti kan?
Yang rusak yang pertama lagunya apa kan? Allah sendiri kan gitu kan? Dalam rupa apa namanya? Insan kan? Allah sendiri. Sekarang Yesus nggak dianggap Allah. Jadi gimana itu? Ya saya telepon teman saya yang aktif di sana, saya telepon. Ini serius nih. Barang siapa yang memberikan pernyataan Yesus tidak sehakikat dengan Allah, telah terjadi penyesatan. Karena dia bilang, Bapa yang bersemayam dalam Kristus, Yahweh tadi, ketika berdiam maka Yesus bisa melakukan kuasa, menghidupkan orang mati. Berarti kan Yesus bukan lagi Allah 100% kan? Nah kalau Yesus bukan Allah 100%, bagaimana bisa menembus manusia, saudara? Kan nggak mungkin. Masa penebusan satu orang manusia bisa dibayar untuk hari ini sampai kepada yang lampau, hari ini sampai yang akan datang? Nggak ada, nggak mungkin. Kalau sampai begitu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, gawat. Makanya dikatakan terkutuklah dia. Dengan demikian saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau hidup kita mau jadi mimbar, pengetahuan kita ini harus diisi terus oleh ajaran-ajaran yang betul-betul matang. Anda tidak boleh lagi misalnya hanya sekedar membaca kitab suci tanpa memahami yang namanya doktrin. Ya, saya pernah ngomong sama yang ngikutin ajaran itu. Lalu dia bilang, saudara, doktrin itu kalau hanya doktrin aja hidupnya nggak berubah katanya. Wah, bagus seperti kami. Ya, apa benar ya? Kalau ajaran nggak benar, Tuhan bilang lebih bagus batu kilangan diikatkan lalu campakkan. Itu keras loh. Tapi kalau orang yang misalnya hidupnya yang nggak setia sama istrinya, nggak setia sama apa, tapi belum sampai ke sana loh, disuruh supaya, apalagi kalau di kalangan Kristen, kalau sampai pengajaran seperti ini, saudara, YPDP nggak hati-hati, bahaya sekali. Saudara harus counter. Nggak bisa kita diam, saudara. Ya, kita harus menyampaikan, saudara, pernyataan firman Allah itu dengan tegas. Nah itu makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak orang bilang, wow kamu gak toleransi dong katanya. Oh dalam hal ini gak ada toleransi loh, ini ajaran. Coba bayangkan saudara, Beniin ketika khotbah begitu banyak dan banyak orang yang disesatkan, saudara. Tiba-tiba sekarang dia bilang, oh pengajaran saya salah. Tapi orang-orang yang awam tadi, saudara, berjuta-juta orang ikut dia, udah gak bisa lagi diperbaiki. Itu kemana, saudara? Hampir sama aja dengan orang bunuh diri, saudara, yang sesat pikirannya lalu bunuh diri, saudara. Apa bisa dikembalikan nyawanya? Gak bisa lagi, saudara. Itu makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Paulus bilang kepada Timotius, hati-hati, awasi ajaranmu. Ajaran yang pertama, saudara, ada mengembalikan orang ke dalam kehidupan seolah-olah makanan minuman bisa makin menguduskan orang. Nah ini kan rawan, sampai dibilang ada orang yang tidak boleh makan yang diciptakan Allah. Saya pernah itu, saudara, ada orang yang suka bernubuat sama saya. Kebetulan ada 2 gadis pada waktu itu, ya. Saya sama di Jakarta. Karena ini ada punya masalah ini, salah satu dari wanita ini. Jadi kebetulan makan, ketemu di Jakarta kan, makan di makanan Batak. Jadi ketika makanan di tempat Batak, ini 2 orang ini tidak mau makan darah. Jadi sebelum makan diskusi lagi saya. Nah, gimana sih ajarannya ini? Coba kita buka dulu. Jadi belum makan, sampai dijelaskan dulu.
Artinya saudara, saya tidak menyatakan bahwa Anda harus makan darah, tapi coba kita jelas dulu ini. Ini ajaran. Nanti saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tanya, lu nggak makan ini makin kudus nggak kira-kira? Kalau nggak makin kudus, kau sayang kali saya. Ini makanan enak ini. Ada darah-darahnya sedikit nggak apa-apa lah, kecuali karena penyakit kan. Jadi dari 2 orang saudara, 1 orang akhirnya makan seperti yang saya makan. 1 lagi masih terganggu jiwanya. Mudah-mudahan pulang dari sana dia mulai sama dengan saya jadi makan. Karena saya bilang kalau adanya yang bisa menguduskan kehidupan saya nggak mau makan. Masa makanan yang diciptakan Allah akhirnya dikekang oleh ajaran-ajaran seolah-olah kita ini hidup tidak lagi di dalam Kristus, tapi udah hidup lagi dalam Taurat, jangan ini, jangan itu. Coba bayangkan saudara, ini kelemahan daripada salah satu gereja Masehi, apa namanya itu, hari ke-7. Bayangkan semua orang dibelenggu saudara. Allah memerdekakan, sekarang sudah makin. Sehingga pada waktu saya dengan orang Advent, saya nggak tahu di Advent, makan kami di restoran apa sana, Benteng, pesan sirip ikan. Begitu pesan sirip ikan, maka ditanya pegawainya sama dia. Saya nggak tahu, saya pikir dia Kristen kan. Pertanyaannya, ini apa ada kepiting atau udang kan? Oh ada kan? Wah nggak jadi loh. Yuk apa ini sebenarnya? Saya Advent Pak nih. Waduh, pantas lah. Harusnya kau kembali ke jauh di sana. Ini kebetulan di Indonesia ya harusnya. Ya, saudara, hidup seperti itu. Orang sudah mulai merdeka, sekarang nggak bisa makan itu, nggak bisa makan itu. Kasihan loh kamu. Toh nanti pada waktu masuk ke surga pun nggak ditanya Tuhan, kau udah pernah makan ini, pernah makan ini. Nah ini yang sebenarnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagi kita yang sekarang di dalam pelayanan ini harus serius kita hadapin. Ya ini tidak kawin katanya. Ya, ada juga kan ajaran tidak kawin. Sama seperti Katolik kan, saya nggak tahu. Mudah-mudahan tidak, karena gnostik kita yang menganggap dunia materi itu dunia jahat. Sehingga orang akhirnya hidup di dalam kesendirian, ya. Tubuh itu dianggap jahat. Kalau sampai begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, lama-lama bayangkan dunia ini saudara nggak bisa lagi diisi loh, nggak ada lagi pernikahan, nggak ada lagi apa, semua menganggap seperti ini, maka kacau lah. Kejadian pasal 1, ya kan, kecuali misalnya sudah datang sebenarnya cowoknya, tapi dia tolak, itu nanti urusan dia dengan Tuhan. Ya kan, ada juga yang gitu. Ya, ada yang tidak menikah bukan karena Tuhan tidak kasih, tapi karena dia tolak. Nah seperti itu. Ya, ini yang harus hati-hati saudara. Makanya perhatikan ajaran. Ya, saya melihat sekarang di Indonesia ini saudara ngeri loh. Jadi kelompok-kelompok kecil kita ini harus diajari ajaran. Suruh baca buku, lalu berdialog. Saya bersyukurnya dulu saya dibina oleh sekolah Alkitab malam. Berdialog, Yesus itu bukan Tuhan enggak? Yuk kasih argumentasi. Wah ini baru bagus. Ya, dia berdiri dalam posisi mungkin ajaran yang lain. Yesus bukan Tuhan menurut saya katanya. Lu bisa nggak buktikan dia Tuhan dari Alkitab? Nah kita ini saudara yang kadang-kadang terlalu rendah, sehingga kadang-kadang saya pikir waduh ini gawat loh. YPDPA ini harus jadi motor di sini. Para pelayan upgrade, ya di upgrade. Karena kalau sampai nanti saudara kita berdialog kalah menghadapi orang kelompok di luar Kristen, gawat sekali ajaran dia. Doktrin itu memang bukan tujuan kita. Ya. Banyak juga orang bilang, Rick, ngapain kita belajar doktrin? Kan ada gitu.
Capek kali kita belajar Tritunggal, nggak penting, yang penting puji Tuhan. Udah, kalau boleh khotbah pun saudara nggak perlu panjang. Ini bagus sekali tadi dibilang 1,5 jam. Saya pun ini betul ini. Ya. Kitab suci harus lebih banyak diberitakan. Pujian harus lebih sedikit sebenarnya. Jangan pula pujiannya 1/2 jam, khotbahnya pun 1/2 jam. Gimana manusia loh yang merubah kita ini saudara? 99,9% Alkitab. Kalau pujian saudara itu kalau Anda merenung, setiap pujian itu saudara ayatin, maka mengkristal. Tapi khotbah harus lebih banyak. Ya, pengajaran kitab suci harus lebih banyak karena ajaran ini saudara yang paling diambil alih oleh si setan. Begitu pengajarannya keliru saudara, semua orang bisa hancur. Makanya dikatakan, ya, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Artinya kita pun diselamatkan ya. Saya sedih sekali, ini sekarang sedang pergumulan saya ada teman baik saya. Ya. Lalu dia bilang sama saya nggak bisa berdialog sama kamu, Rik. Pasti kamu lebih pintar dari saya. Doktrin itu bukan tujuan, betul saya bilang. Tapi doktrin itu seperti rambu-rambu bagi kita. Ya, kalau kamu jalan dari Medan Brastagi dikasih rambu. Kalau kamu misalnya mau belok ke kiri dikasih rambu. Kan jadi lebih enak. Terus tahu, nggak masuk ke jurang. Lalu dikasih guardrail, rel pengaman. Ini gitu. Sehingga kita jalannya ini, dikasih marka jalan. Itu doktrin. Memang bukan tujuan kita yang bagaimana menyerupai Kristus. Tapi doktrin itu ketika kita melangkah akhirnya sampai ke tempat tujuan. Iya, kalau sampai misalnya yang tadi dikatakan gimana mau sampai ke Yerusalem yang baru kalau Yesus saja sudah dianggap adalah manusia yang sempurna dan dia pun ibaratnya dibanding seperti pembanding karena katanya setan itu bisa dihukum kalau memang mesti ada pembanding. Pembandingnya adalah Yesus. Karena Yesus adalah 100% tanpa dosa ketika ada dalam dunia ini, maka penghakiman kepada setan bisa terjadi. Karena ada sosok manusia seperti Yesus yang melaksanakan 100% kehendak Allah. Berarti ada yang bisa. Kalau tidak ada yang bisa, nggak bisa dong dihukum setan. Itu ajaran siapa itu? Kitab suci dari perjanjian lama, perjanjian baru saya perhatikan nggak ada. Memang sudah jatuh dia. Masa karena kita ingin mendudukkan setan dihukum maka manusia harus 100% sempurna? Nggak bisa. Bagaimana kita bisa sempurna? Kan nggak mungkin. Saudara, ini yang dikatakan oleh Timotius dan ini yang kita hadapi pada zaman sekarang ini. Karena itu bacaannya jangan banyak-banyak TikTok. Kalau banyak bacaan TikTok, kamu pun kena toktik nanti. Ya, sebentar hilang loh. Iya, habis loh. Gak bisa dialog. Ya, saya bersyukur sekali saudara kalau dialog dengan kelompok yang iman yang Muslim. Kalau ditanya, belum pernah lah saya rasakan kesulitan saya menerangkan. Karena apa? Karena kita dilandasin oleh sebuah kerangka berpikir yang memang sudah dibentuk. Ya, jadi kita udah tahu dia ini alam pikirnya seperti ini, maka kita harus menyampaikan cara supaya dia mengerti. Nah, selebihnya nanti Roh Kudus kan, karena yang membuat pertobatan memang Roh Kudus, tapi ada bagian kita untuk menjelaskan. Ya, bagian kita harus menjelaskan itu, makanya dikatakan karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau.
Maka hidup kita itu kalau begitu ya memang menjadi mimbar kita. Apa itu? Cara hidup kita. Dan otak kita ini isinya apa gitu. Ya. Kadang-kadang saudara saya sedih juga, ini orang kok bisa misal menginjili sederhana sekali. Nah kalau kita di kelompok mahasiswa saudara, itu pikirannya begitu dalam. Nggak cukup kita hanya belajar namanya jaminan keselamatan, jaminan ini, lengkapi dengan buku-buku yang lain. Sekarang sudah banyak saudara, apalagi dengan media online dan sebagainya, saudara bisa lihat ya dengan baik. Jangan lihat terus apa namanya WA, terus kadang-kadang gelisah juga saya lihat mama-mama ya. Kenapa? Ya saya bisa bayangkan nasi menjawab WA berapa banyak loh. Kadang-kadang malas saya, satu harian diamkan aja dulu. Enggak saya jawab, memang pada protes, paling-paling yang menyangkut usaha bolehlah saya lihat. Tapi yang lain, mana sanggup kita saudara. Saudara bisa bayangkan satu hari kita habis berapa jam untuk ini kan. Sementara kita perlu untuk meningkatkan yang namanya bacaan-bacaan yang bermutu. Jangan bacaannya sudah ikut KTB, ikut ini bacaannya cintaku di kampung susuk misalnya. Aduh, ngeri juga pikir saya. Terlalu lama kita. Bukan berarti nggak bisa baca yang lain, tapi semua yang dibaca harus terukur kepada satu tujuan. Nggak bisa saudara, kita nggak bisa semua kita baca ya yang sangat Tuhan pakai ya. Kemana talenta kita? Kita baca banyak di situ dan betul-betul kita jelaskan. Ya sebagai seorang saya dalam bidang usaha saya bisa jelaskan. Jadi ketemu siapapun saudara di kantor, kita bisa bagikan Injil. Ya. Itu caranya saudara ya. Makanya saudara saya mengencourage ya. Memberi dorongan. Teruslah saudara ya membaca, memperbaiki yang namanya etik hidup kita ya. Sampai suatu saat ya orang bisa bilang ini enggak ada cacat celahnya nih. Ya. Itu kerinduannya ya. Jadi Tuhan memberkati dan mudah-mudahan hari ini firman Tuhan ya menguatkan kita untuk bisa mendorong kita untuk semakin maju, berkembang sama seperti yang diinginkan oleh Paulus. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak.